Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang tata kelola pemerintah yang baik atau good governance and good government. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Januri Diah Kusuma, NIM 025, Keke Koirunisa Septiani, NIM 026, dan Keinara Vareliar Nareswari, NIM 027. Kami dari kelas D3A Fisioterapi semester 5, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Kira-kira SPIP itu apa ya? Sistem Pengendalian Intern atau SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan apa itu SPIP. SPIP adalah sebuah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari SPIP? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 Ayat 3, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam SPIP. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahap pembangunan zona integritas. Yang pertama, perencanaan pembangunan zona integritas berdasarkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Nomor 52 Tahun 2014 meliputi sebagai berikut. 1. Perencanaan pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pemimpin bahwa instansinya siap membangun zona integritas. Yang kedua, perencanaan pembangunan zona integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah menandatangani dokumen fakta integritas. Perencanaan pembangunan zona integritas oleh institusi pusat di koordinasi kementerian dapat dilakukan bersama-sama, sedangkan instansi daerah dilakukan oleh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Perencanaan pembangunan zona integritas dilaksanakan secara terbuka supaya semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi. Pendatangan piagam perencanaan pembangunan zona integritas untuk instansi pusat dan daerah dilakukan oleh masing-masing pemimpin instansi. KPK ORI unsur masyarakat menjadi saksi bahwa perencanaan integritas baik untuk institusi pusat. Yang kedua, proses pembangunan zona integritas menuju WPK atau WPM. Apa sih syarat yang sudah ditetapkan? Yang pertama, dianggap sebagai unit yang penting atau strategis dalam melakukan pelayanan publik. Yang kedua, mengelola sumber daya yang cukup besar. Yang ketiga atau yang terakhir, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Setelah unit kerja diusulkan, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun, yang terdiri dari dua jenis komponen, yaitu yang pertama komponen pengukir, yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah komponen hasil. Sasaran utama pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang pertama, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.